Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 14 tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar diperlukan adanya proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, apabila kita sudah memahami makna dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri melalui proses belajar, maka hal tersebut akan mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang berarti segala sesuatu yang kita kerjakan akan selalu berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Murdiono menunjukkan adanya 3 tatanan nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tatanan tersebut adalah: pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini mengacu pada nilai dasar yang merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis ini terkandung dalam kehidupan sehari-hari, berupa bagaimana rakyat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif, merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap orang dalam aspek moral yang berkaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Revolusi 4.0 ini menghasilkan generasi baru sebagai user dan programmer untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hampir semua bidang kehidupan manusia tidak terlepas dari teknologi, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan yang bertransformasi melalui jaringan dunia maya. Hal ini tentunya merupakan dampak dari transformasi dan revolusi 4.0 ini. Bidang politik, transformasi nilai-nilai Pancasila harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang berperan sebagai masyarakat. Maka kekuasaan negara harus berdasarkan asal mula, yaitu dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam bidang ekonomi, transformasi nilai-nilai Pancasila mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kebijakan ekonomi bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran antara perseorangan, perusahaan, badan usaha dalam implementasi kebijakan ekonomi.
Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras dan seimbang. Dalam bidang hukum, salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara yang harus dikembangkan berdasarkan transformasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan 14 ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.